dia tuh berkebaya zaman dulu dan kemudian mengajak saya pergi. Loh, tapi setelah saya mulai serius ngeliatin dia, kok tiba-tiba sosok Nyai ini berubah menjadi sosok anggota caleg ini. Oh, terus kemudian Evi langsung ngomong, iya sebentar Mas Andri. Saya baru keingetan nih, semalam pun saya mimpi lihat Mas Nenda keadaannya memprihatinkan. Dia tuh badannya penuh cambukan kiri kanan. Aduh, kasihan banget deh. Pokoknya saya nggak tegang ngeliatnya. Andri sama Henny pun langsung bengong. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor atau misteri. Kisah yang akan saya bawakan ini terjadi pada tahun 2019 dan narsum yang mengirimkan kita sebut saja Elvi. Tapi sebelum saya kisahkan, ada yang lewat yang satu ini. Elvi ini adalah istri dari Mas Nenda. Nah, nama dan tempat sudah saya samarkan ya. Nah, Elvi ini ingin menceritakan pengalaman dia yang sangat tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Karena di mana suaminya itu meninggal dunia karena memakan atau mengkorupsi uang dari calon legislatif yang dikenal dengan bahasa serangan fajar. Jadi, pada awal mula kisahnya, itu sedang lagi marak-maraknya caleg, ya. Dan Elvi pun tidak tahu kalau suaminya adalah tim sukses dari salah satu caleg yang sudah menjabat. Nah, tepat pada satu hari sebelum dilaksanakan pencoblosan, di desa dia itu sudah tidak aneh lagi yang namanya membagikan serangan fajar. Jadi pada para calon tuh ya udah siap-siap ngasih, dan para penduduk pun udah nggak heran dan nggak aneh, juga udah siap-siap nerima. Singkat cerita, setelah selesai sholat zuhur, suami Elvi itu langsung izin mengantarkan amplop-amplop untuk para pemilih tetap. Dan tepat di jam 3 sore, waktu Elvi mandi, Elvi itu mendengar suara suaminya atau Pak Nenda itu manggil-manggil. Ya karena Elvi ini lagi mandi, ya dia cuek aja ya, dia terusin aja gitu kan. Cuman setelah selesai mandi, dia tuh seperti tersambar geledek di siang bolong karena dia lihat suaminya atau Pak Nenda sudah tidak bernyawa lagi. Tapi waktu itu Elvi ini tidak bisa berpikir sehat karena pada waktu itu juga kan udah mau pencoblosan ya. Jadi ya dengan secepat kilat bersama warga dan keluarga, suaminya langsung dikuburkan. 7 hari setelah kepergian sang suami, Elvi itu bermimpi bertemu dengan suaminya dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Badannya penuh cambukan, ya tuh banyak luka-luka di belakang seperti bekas cambuk, baret sana, baret sini, baret sana, baret sini, ya kan? Karena dia saking merasa takut dengan mimpi itu, dia pun enggan menceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian
pada pagi harinya ada Andri dan istrinya Henny. Mereka adalah teman dan satu tim dari Mas Nenda. Henny pun tanpa basa-basi setelah masuk dan duduk, dia langsung menceritakan tuh bahwa mereka pun mengalami hal-hal aneh setelah membagikan uang serangan fajar tersebut. Nah, si Elvi ini bingung nih, maksudnya apaan? Kok ada hal-hal aneh? Dia pun terbengong-bengong ya. Apa sih hal-hal aneh itu? Dia bilang gitu kan. Andri pun menjelaskan, jadi gini, saya dan suami kamu sehari sebelum pencoblosan itu dikasih arahan untuk membagikan amplop yang berisi uang 150.000. Nah, cuman suami kamu tuh berkata kepada saya, ngomong, ini kan duitnya 150.000 nih, kan nggak bulat nih. Nah, mendingan biar bulat jadi 100.000, saya ambil aja atau kita ambil nih masing-masing 50.000. Nah, cuman si Andri tuh nggak mau. Ini kan uang yang dikasih dari sang caleg, jangan kita kayak begitu, nanti kalau apa-apa nanti kita yang kena. Ya cuman kalau kata Mas Nenda, nggak ada yang tahu, kan namanya juga di amplop, diambil 50, diambil 100, kan mereka nggak ada yang tahu, yang penting mereka terima uang serangan fajar. Dan ternyata begitu si Mas Nenda sampai, terus dia langsung meninggal, ya kan? Nah, si Elvi ini bertanya, apakah ini akibat uang serangan fajar? Terus Andri pun menjawab, enggak seperti itu. Cuman kan nggak ada salahnya kalau kita itu sama-sama cari tahu, bener nggak ini Mas Nenda meninggalnya karena uang serangan fajar, dalam artian uang pesugihan tumbal, atau memang dia beneran sakit. Karena dokter pun waktu ngecek itu ya kurang lebih diagnosanya itu si Mas Nendanya kena penyakit jantung karena meninggalnya itu kan mendadak. Kita perlu mencari tahu bareng-bareng, soalnya waktu saya lagi duduk, waktu saya lagi jaga nih, saya tuh didatengin sosok wanita tua. Dia tuh berkebaya zaman dulu dan kemudian mengajak saya pergi. Loh, tapi setelah saya mulai serius ngeliatin dia, kok tiba-tiba sosok Nyai ini berubah menjadi sosok anggota caleg ini. Terus kemudian Evi langsung ngomong, iya sebentar Mas Andri. Saya baru keingetan nih, semalam pun saya mimpi lihat Mas Nenda keadaannya memprihatinkan. Dia tuh badannya penuh cambukan kiri kanan. Aduh, kasihan banget deh. Pokoknya saya nggak tega ngeliatnya. Andri sama Henny pun langsung bengong. Kaget bukan main. Loh, kok bisa gitu Mbak, katanya. Kemudian Andri pun mengajak Elvi dan istrinya Henny untuk bertemu dengan seorang praktisi yang dia kenal. Ya, memang di desa itu cukup terkenal lah. Segeralah mereka menuju ke tempat praktisi itu. Nah, sesampainya mereka di sana, praktisi itu menceritakan, oh iya, ini memang salah fatal suami kamu. Elvi kan bengong ya, bingung juga. Dia bengong dan bingung. Loh, kenapa seperti itu? Kita sebut saja praktisi ini Abah Ujang. Kenapa seperti itu, Abah Ujang? Iya, karena suami kamu itu mengambil uang tumbal pesugihan. Jadi seharusnya orang-orang atau penduduk yang menerima uang serangan fajar itu yang sakit atau meninggal dunia. Tapi karena almarhum suami kamu
ngambilnya itu kebanyakan, walaupun dia hanya mengambil cuma 50.000 dari dompet atau dari amplop, tapi karena yang diambil itu banyak untuk orang banyak, ya akhirnya semuanya menumpuk jadi satu ke suami kamu. Makanya dia langsung meninggal pada saat itu. Seharusnya itu pelan-pelan dulu, sakit dulu, baru meninggal. Abah Ujang langsung berkata, ketika dia membuka lembaran pencoblosan, dia akan hanya melihat calon yang memberikan uang serangan fajar itu. Yang lain itu mungkin matanya ditutup. Kemudian Elvi pun bertanya kepada Abah Ujang, lalu setelah ini bagaimana? Kan uangnya semua sudah dipakai sama almarhum suami saya. Saya udah nggak pegang apa-apa lagi. Apakah saya akan kena imbasnya? Apakah saya akan menjadi tumbal juga, Abah? Kemudian Abah Ujang bilang, oh tidak, kalau kamu tuh aman. Karena hanya suami kamu saja yang memakai uang itu. Dan uang itu hanya bersifat sementara saja. Tidak terus-terusan atau turun-temurun atau dilanjutkan ke dalam keluarga atau orang sekitar. Nah kemudian giliran Andri yang nanya, Abah kalau gitu saya gimana, Abah? Saya kan juga bagi-bagiin uangnya. Oh kalau kamu nggak perlu khawatir, karena kamu tidak mengambil uangnya ya kamu otomatis tidak kena. Tapi walaupun begitu kamu harus dicek juga, karena kamu turut serta untuk membagikan uang tersebut. Jadi kamu ada andil dalam rencana tersebut. Jadi ya mungkin kamu perlu diruqyah atau apa. Tapi kalau menurut penglihatan saya, kamu tuh tidak apa-apa. Nah, selesai dari situ, pulanglah mereka. Dan ya namanya penduduk desa ya. Elvi menceritakan ke keluarganya ke keluarga yang lain. Andri dan Henny juga cerita ke keluarganya dan ke keluarga lain juga. Akhirnya gemparlah satu desa itu dengan cerita Elvi, Andri, dan Henny. Ketika sedang gempar-gemparnya, tiba-tiba malam itu mereka dikejutkan lagi dengan berita meninggalnya ketua KPPS. Yang ternyata dia juga adalah seorang dari satu tim daripada Mas Nenda dan Andri. Makin kuatlah dugaan Elvi, Andri, dan Henny bahwa memang betul uang itu adalah pesugihan tumbal yang digunakan untuk memenangkan caleg tersebut. Ya itulah kisah untuk hari ini yang dikirimkan oleh Elvi. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah terlalu haus dengan kekuasaan, apalagi sampai memakai pesugihan tumbal. Karena apapun yang terjadi, kekuasaan itu tidak akan langgeng selamanya. Apabila teman kakak ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.